Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Junita, BP 18110088, mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Dharma Andalas. Pada mata kuliah analisis perancangan sistem ini, saya akan menjabarkan dua submateri. Yang pertama adalah implementing distribusi sistem, yaitu menerapkan sistem terdistribusi. Yang kedua, conversion to a new system, yaitu konversi ke sistem baru. Latar belakangnya adalah yang pertama, sistem terdistribusi merupakan teknologi jaringan komputer yang dapat berupa perangkat keras atau perangkat lunak. Perangkat lunak sistem terdistribusi berupa perangkat lunak yang menghubungkan dua aplikasi berupa sisi klien dan sisi server. Perangkat lunak sisi klien pada sistem terdistribusi digunakan untuk memberikan laporan kepada perangkat lunak sisi server untuk implementasi metode TSC. Lalu, pengembangan yang dilakukan terhadap penerapan metode ini dengan perancangan dan pembuatan aplikasi yang berbasis web serta menerapkan sistem terdistribusi. Penggunaan sistem terdistribusi ini dengan memanfaatkan landing page sebagai perantaranya. Apa itu sistem terdistribusi? Sistem terdistribusi adalah sebuah sistem yang komponennya berada pada jaringan komputer. Komputer tersebut saling berkomunikasi dan melakukan koordinasi hanya dengan pengiriman pesan, message passing. Kumpulan prosesornya saling berinteraksi melalui saluran komunikasi seperti LAN dan WAN menggunakan protokol standar seperti TCP atau IP. Dalam pelaksanaannya, sistem terdistribusi memiliki model sistem client server, merupakan bagian dari model sistem terdistribusi yang membagikan jaringan berdasarkan pemberi dan penerima jasa layanan. Dan selanjutnya itu ada Together in a Single Connection, yaitu TSC. TSC merupakan salah satu teknik dalam meningkatkan page view dan visitor sebuah blog. Teknik TSC memanfaatkan dua atau lebih komputer klien yang merupakan sebuah perangkat yang menerima dan menampilkan serta menjalankan aplikasi. Sedangkan komputer server adalah perangkat yang menyediakan dan bertindak sebagai pengelola aplikasi, data, dan keamanannya. Selanjutnya kita akan menguji metode TSC. Ada komputer, modem, internet. Pengujian metode TSC membutuhkan peralatan, yaitu komputer dan modem. Modem digunakan untuk penghubung antara komputer dengan internet. Seperti terlihat pada gambar, ketika modem sudah terkoneksi dengan internet, komputer dapat melakukan request, dan internet akan mereply permintaan komputer. Penerapan TSC pada sistem terdistribusi terlihat pada server, mengirimkan alamat web atau blog yang akan dibuka oleh komputer klien yang memiliki biner se-Indonesia. Meski tidak seakurat pemrosesan paralel, tapi TSC cukup berhasil diterapkan di sistem terdistribusi. Selanjutnya yaitu ada karakteristik sistem terdistribusi. Yang pertama ada resource access and sharing. Kemampuan menggunakan hardware, software, atau data dimanapun dan kapanpun. Karakteristik ini juga yang menentukan siapa saja yang dapat mengakses sebuah resource dalam sebuah sistem terdistribusi. Salah satu contohnya dalam sebuah web terdapat Hikes yang hanya dapat diakses oleh user yang telah memiliki grant access terhadap file tersebut. Yang kedua, ada openness atau keterbukaan.
Sebuah keterbukaan dalam sistem terdistribusi memiliki pengertian kemampuan sebuah sistem dalam pengembangan fleksibilitas terhadap peningkatan kinerja sebuah sistem, seperti penambahan modul baru dan ketersediaan extension atau paging yang dapat terkoneksi dengan sistem lain. Contoh karakteristik ini, misalkan sebuah aplikasi web banking yang dapat terhubung dengan sistem web milik perusahaan finance. Yang ketiga, ada konsulensi. Semua proses dalam sistem terdistribusi dilakukan secara konsulensi atau secara bersama-sama. Hal ini dilakukan untuk mencegah inkonsistensi dan ketidakvalidan sebuah data dan proses. Sebagai contoh, dalam sebuah aplikasi web yang diakses oleh banyak user, ketika server melakukan sebuah update, maka semua user yang mengakses halaman web tersebut akan langsung mendapatkan update terbaru tersebut. Dan yang keempat ada scalability. Scalabilitas memiliki pengertian bahwa sebuah sistem terdistribusi harus dapat ditingkatkan kinerjanya tanpa mengubah komponen-komponen di dalamnya. Sebagai contoh, sebuah aplikasi web yang digunakan oleh user yang terlalu banyak, maka untuk meningkatkan kinerja dari web tersebut agar tidak terjadi overload atau sistem down, maka perlu dilakukan upgrade prosesor dan RAM. Dalam proses upgrading tersebut, komponen dalam web tersebut perlu diubah. Yang kelima, ada fault tolerance, yaitu toleransi kesalahan. Kesalahan pasti terjadi dalam sebuah sistem, entah itu disebabkan karena masalah jaringan, power supply, bencana alam, atau human error. Sebuah sistem terdistribusi dirancang memiliki kemampuan untuk menangani hal-hal tersebut. Contoh dalam hal ini adalah dibangunkannya sebuah clustering server, di mana ketika server utama mengalami down, maka beberapa penyebab kesalahan, maka extended server langsung membackup sistem utama dan menggantikannya. Dan yang terakhir ada transparansi. Secara umum, transparansi ini tidak berlaku untuk user biasa yang mengutamakan fungsionalitas, apakah ia sedang menggunakan sistem yang terdistribusi atau tidak. Namun, secara khusus bagi seorang pengelola, baik itu developer atau administrator sistem, sangat perlu untuk mengetahui arsitektur dari sistem yang sedang digunakan, karena untuk mempermudah bagi mereka dalam mengembangkan dan memelihara sistem tersebut. Contoh penerapan sistem terdistribusi. Yang pertama ada ATM. ATM merupakan salah satu contoh sistem terdistribusi. Proses kerjanya adalah sebagai berikut. ATM menggunakan arsitektur client-server. Mesin ATM sebagai fasilitas yang terhubung langsung dengan klien, sedangkan server merupakan database pusat yang menyimpan seluruh pelanggan. Yang kedua yaitu ada situs berita. Sistem ini memanfaatkan layanan internet dalam mendistribusikan informasi kepada penggunanya. Pengguna harus memasukkan alamat web tersebut pada browser. Dan pada penjelasan kali ini akan menjelaskan tentang submateri yang kedua, yaitu conversion to a new system, konversi ke sistem baru. Konversi sistem informasi merupakan tahapan yang dilakukan untuk mengganti sistem yang lama atau proses perubahan dari sistem lama ke sistem baru. Tingkat kesulitan dan kompleksitas dalam proses pengkonversian dari sistem dan sistem lama ke sistem baru tergantung pada sejumlah faktor. Faktornya adalah yang pertama, jika sistem baru merupakan paket perangkat lunak yang sudah jadi dan siap pakai dan yang akan dijalankan pada komputer baru, maka proses konversi relatif lebih mudah. Yang kedua, akan tetapi